Selamat datang di SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Dalam pembelajaran diterapkan di berbagai sekolah di Lubuk Linggau. Terkhususnya di SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau, proses pembelajaran sangatlah mengedepankan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Dimulai dengan siswa-siswi diwajibkan untuk memakai masker, mengukur suhu tubuh ketika memasuki sekolah, dan mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas di dalam sekolah. Ya, minggu kemarin pertemuan sebelumnya sudah Pak sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang spesifikasi komputer. Ya, sudah dibaca bukunya? Sudah. Bagus. Coba si Ale, kamu sebutkan contoh perangkat input komputer. Keyboard, mouse, joystick, digitizer, scanner, OCR, barcode reader, sama pembaca kartu kertas. Oh ya, pinter sekali. Bagus. Ya. Coba Puput. Coba kamu sebutkan contoh perangkat output. Ada beberapa perangkat output dalam komponen komputer. Ada monitor, speaker, printer, plotter, proyektor, dan headset. Terima kasih. Ya, betul sekali. Kasih aplaus. Satu lagi ya, Rangga. Coba kamu sebutkan perangkat proses. Perangkat proses terdiri dari RAM, prosesor, motherboard, power supply. Ya, betul sekali. Baik ya, hari ini kita belajar tentang spesifikasi komputer untuk seorang desain grafis. Jadi kalau beli komputer itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Mau diapain komputer itu? Apa mau dipakai untuk game, apa untuk desain? Jadi spesifikasinya tentu berbeda. Nah, hari ini kalian Pak minta nanti menganalisis untuk spesifikasi komputer bagi seorang desain grafis. Silakan perhatikan tayangan yang Pak tampilkan berikut ini ya.
Sudah tampak jelas? Jelas ya? Jelas. Oke ya. Spesifikasi komputer ya di sini. Nah ini kalian itu pengetahuan itu menetapkan perakitan komputer, keterampilannya merakit komputer. Nah ini masalah yang harus kalian diskusikan nanti, itu spesifikasi perangkat komputer sesuai dengan kebutuhan bagi seorang desain grafis. Tahu ya desain grafis itu? Tahu ya, yang buat undangan misalnya ya, poster. Nah itu pekerjaan seorang desain grafis dan sebagainya. Oke, coba kalian sekarang saksikan. Pak ada video tentang tutorial untuk memilih komponen bagi seorang desain grafis ya. Coba perhatikan video ini. Bentar ya. Oke. Nah. Sudah tampak jelas ini? Belum ya? Sudah? Oke. Kamu perhatikan nih. Halo Sobat Tekno, pada video kali ini saya akan berbagi tentang PC racikan saya yang akan saya pergunakan untuk desain atau membuat video Adobe Premiere, Adobe After Effects, Photoshop, Adobe Illustrator maupun CorelDRAW. Sebelumnya saya menggunakan laptop yang sudah usang, yaitu laptop Asus saya beli tahun 2010 yang sudah tidak mendukung lagi untuk pekerjaan saya. Jadi sekarang adalah waktunya untuk mengganti dengan PC yang baru dan memensiunkan laptop ini. Setelah beberapa hari riset melalui video di YouTube dan konsultasi di toko komputer jual beli online, akhirnya saya temukan racikan yang pas buat keperluan saya. Pertimbangannya dalam merakit komputer ini adalah memilih bagian-bagian komputer dengan harga murah tetapi bagus. Nah ini ya, murah, bagus. Ya itu prinsip kita ya. Pilih komponen yang murah tapi bagus. Oke. Ya maksud saya setidaknya speknya yang lumayan tapi dengan harga yang paling murah. Nah tuh. Berikut adalah bagian-bagian racikan dari rakitan PC saya. Prosesor atau CPU, Central Processing Unit sebagai apa? Pilihan saya jatuh. Coba. Tadi ada kata-kata prosesor. Prosesor itu sebagai otaknya komputer ya. Pada Intel Core i5 9400F Coffee Lake dengan pertimbangan prosesor ini adalah generasi ke-9 atau yang terbaru, diluncurkan pada kuartal pertama tahun 2019 dengan jumlah core 6 dan memiliki 6 threads, frekuensinya 2,8 GHz sampai maksimum 4,1 GHz. Harganya bisa dibilang masih menengah, sekitar 2 jutaan. Saya memilih toko komputer ini karena nanti saya akan membeli beberapa bagian lainnya dari toko ini, jadi untuk menghemat ongkos kirim. Oh ya, lokasi saya ada di Jawa Timur, jadi yang saya utamakan adalah toko online yang lokasinya ada di Jawa Timur ya, supaya lebih cepat dalam hal pengiriman dan ongkirnya pastinya juga lebih murah. Dan buat teman-teman yang nanti ada di luar Jawa Timur atau di kota lain bisa menyesuaikan. Kita skip aja ya, biar cepet nih. Kemudian untuk mainboard, Nah, pilihan saya jatuh pada MSI B365M Providia. Pertimbangan saya memilih mainboard ini adalah sudah support dengan prosesor generasi 9, mempunyai DDR4 4 slot dual channel sampai dengan 64 GB, sudah mempunyai slot M.2 USB 3.1 dan harganya lebih murah dibandingkan dengan merek lain yang sejenis. Karena Core i5 tidak terintegrasi GPU, maka wajib untuk menambahkan GPU atau graphics processing unit pada komputer untuk tampilan grafis di monitor. Pilihan saya jatuh pada MSI GeForce GTX 1050 Ti OC 4GB GDDR5 dengan CUDA Core 768. Harganya bisa dibilang murah dibandingkan dengan merek-merek lainnya, tapi yang paling penting sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Untuk RAM-nya, sebenarnya awalnya saya mau pasang RAM sebesar 8 GB dengan rincian 2 keping, masing-masing 4 GB sebanyak 2. Tapi setelah saya beli ternyata dibatalkan sama penjualnya.
kemungkinan stoknya sudah habis atau harganya sudah naik. Akhirnya saya mengambil RAM 16 GB dengan rincian 2 kuping masing-masing 8 GB, 2 channel. Itu Marquee Force Delta 2666 MHz. Untuk frekuensi 2666 MHz ini saya sesuaikan dengan kemampuan slot RAM di mainboard saya. Lalu untuk pendingin prosesor atau heatsink fan prosesornya, saya tidak menggunakan pendingin bawaan aslinya. Kali ini saya memakai produk dari Iris Flow H210. Nah itu apa namanya? Kipas. Ya, dan ada heatsinknya, fungsinya atau mendinginkan prosesor ya. Kita lanjutkan ya. Sama dengan desain dan lampu RGB-nya. Tapi kalau untuk menghemat budget bisa pakai kipas pendingin bawaan prosesornya atau beli pendingin lainnya yang lebih murah dan sudah RGB. Lanjut ke media penyimpanan. Untuk instalasi Windows Built-in System saya menggunakan VGen NVMe M.2 sebesar 128 GB. Dengan pertimbangan harganya lebih murah dengan 3 tahun garansi. Kemudian untuk penyimpanan datanya saya menggunakan hard disk drive Western Digital Blue 3,5 inch 1 TB. Kemudian untuk keperluan konektivitas saya menggunakan Daily Wi-Fi PCIe card, yaitu untuk koneksi internet saya nanti. Sebagai penyuplai daya, saya menjatuhkan pilihan pada merek Aerocool 500 ini. Apa ini? Power. Fungsinya apa? Menyuplai daya listrik ya. 60 watt, 80 plus bronze. Ada yang bilang PSU ini gampang rusak, tapi saya pernah memakai power supply-nya mana-mana saja, tidak ada masalah. Jadi kalau mau beli yang bagus silahkan beli yang mereknya lebih mahal. Tapi kali ini saya menjatuhkan pilihan pada merek ini karena harganya murah. Dan untuk casingnya saya memilih casing Armageddon Infineon 1000. Casing ini cukup murah, sudah mempunyai 3 kipas bawaan 12 cm yang mempunyai warna biru. Jadi dari bagian-bagian komputer tadi sudah bisa dirakit untuk menjadi sebuah PC. Oke ya. Sudah tampak jelas penjelasan tadi? Apa mau Pak tampilkan satu video lagi? Boleh? Oh ya, bentar ya. Oke ya, nanti Pak tampilkan lebih dahulu videonya. Oke, ini tolong diperhatikan yang ini ya. Seperti ini kita akan membahas tentang spesifikasi komputer untuk desain grafis. Nah, biasanya dalam sebuah komputer terdapat beberapa penting yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dari segi grafis. Selain menggunakan metode manual, pembuatan desain grafis juga sudah bisa dilakukan melalui komputer. Sudah banyak hasil desain yang dipakai di perusahaan maupun di tempat lain. Bahkan hampir semua poster dan banner juga menggunakan komputer. Agar proses desain grafis bisa berjalan lancar, kamu harus memperhatikan kemampuan dari komputer yang kamu miliki. Pikirkan baik-baik, apakah komputer kamu cukup kuat dalam spesifikasi komputer untuk desain grafis. Hal ini cukup penting, dikarenakan tidak semua komputer mampu melaksanakan proses pembuatan desain dengan lancar. Salah satu cara untuk mengantisipasinya adalah dengan menggunakan spesifikasi komputer yang tepat. Spesifikasi yang tepat akan membuat pengguna lebih nyaman selama melakukan proses editing. Lalu, apa aja ya spesifikasi yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah
adalah sebuah komponen yang mengatur berjalannya seluruh aplikasi dan program pada komputer. Semakin bagus prosesor, maka setiap proses dalam komputer juga akan semakin lancar. Untuk melakukan proses editing desain grafis, sebenarnya menggunakan prosesor dual core sudah cukup, tetapi biasanya akan terjadi crash, lag, maupun masalah lain di waktu tertentu. Untuk meminimalisir, cobalah untuk menggunakan prosesor dengan quad-core. Dengan menggunakan prosesor quad-core, komputer akan semakin lancar selama pembuatan desain grafis. Yang kedua, storage atau penyimpanan. Selain prosesor, spesifikasi komputer untuk desain grafis yang harus diperhatikan adalah penyimpanan. Perlu diketahui bahwa aplikasi editing seperti Corel maupun Adobe Illustrator dan aplikasi sejenis cukup memasang ruang yang besar. Tentu kamu harus mempersiapkan memori yang cukup. Untuk antisipasinya, cobalah dengan menggunakan penyimpanan dengan kapasitas 500 GB sampai 1 TB. Ini sudah cukup membantu untuk menampung semua aplikasi editing dan file-file desain grafis yang sudah kamu buat. Yang ketiga, RAM. Spesifikasi komputer untuk desain grafis yang ketiga adalah RAM. RAM adalah sebuah komponen yang berfungsi untuk menyimpan proses data sementara. Tentu komponen ini sangat diperlukan untuk kelancaran proses editing. Semakin besar RAM, maka akan semakin lancar pula komputer yang digunakan. Untuk melakukan editing, kamu bisa menggunakan RAM berkapasitas 8 GB. Yang keempat, graphic card. Graphic card adalah bagian hardware dari komputer yang memproduksi gambar yang kita lihat di monitor ataupun layar. Untuk desain grafis, sebaiknya menggunakan graphic card 2 GB ataupun lebih. Nah, jadi sebelum memulai proses editing, ada baiknya kamu memperhatikan spesifikasi komputer untuk desain grafis di atas ya. Bagaimana spesifikasi komputermu saat ini? Yang dipakai untuk desain grafis? Sampaikan komentar di bawah ya. Oke ya. Sekarang tolong perhatikan pada bagaimana penampilan video tadi? Sudah cukup jelas ya? Jelas. Nah, ya. Nah, coba perhatikan sini ya. Jadi seperti yang Pak sampaikan di awal pembelajaran tadi, bahwa kita hari ini akan mendiskusikan ya, secara kelompok tentang spesifikasi perangkat komputer sesuai kebutuhan bagi seorang desain grafis. Ya. Nah, di sini Pak sudah bagi kalian per kelompok ya. Ya. Berdasarkan jumlah kalian, Pak bagi 4 kelompok. Kelompok 1 itu M. Rizky Al-Rawasi. Yang kedua Angga Wahyu. Ketiga Sela Yunita. 4 Anissa Agustin. 5 Puput Wulandari. Itu kelompok 1 ya. Kelompok 2 Susi Aprilia. 2 Pira Yuniar. 3 Suryadi. 4 M. Rizky. 5 M. Dewa.
Kelompok 3. 1. Fajar Aji. 2. Ranggu. 3. Jaya Kurnia. 4. Rahmat. 5. Danang. Kelompok 4. Ini yang pertama Aldi Febriansa. Yang kedua Ale Guner. 3. Daren. 4. Erwin. Erwin ada Erwin? Sehat Erwin? Sehat, Pak. Oh, ya. 5. Derry. Oke ya. Nah, sekarang sudah Pak bentuk kelompok ini, silakan membentuk kelompoknya. Nah, bagaimana ya? Dirapatkan ya, dirapatkan supaya bisa melakukan diskusi nanti. Silakan nanti masing-masing kelompok menggunakan 2 visi ya untuk mencari informasi tentang spesifikasi perangkat komputer sesuai dengan ini tadi ya, sesuai dengan bagi seorang desain grafis. Coba kelompok 4 ini bentuk kelompok diskusinya. Coba. Ya, coba. Dirapatkan, dibuat enak tuh. Buat enak. Ya, jangan main itu ya, kelompokkan. Oh, rapat ke kelompoknya. Sudah ya. Baik ya. Di sini Pak akan bagikan kalian LKPD ya. Di mana LKPD ini berfungsi untuk apa saja yang harus kalian kerjakan. Paham ya? Kelompok 1. Nih, KPD-nya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4 ya, bentar ya. Ini kelompok 4. Latihan ya. Nanti setelah kalian diskusikan, sudah dikerjakan, nanti hasilnya kalian presentasikan per kelompok. Bisa? Oke ya, Pak kasih waktu kalian untuk mengerjakan diskusi ini. Berapa? 30 menit cukup? Cukup? Apa 50 menit? Kita sepakat dulu nih. 50 menit, Pak. Berapa? Nah, ini ada teman kalian yang bilang 50 menit. Bagaimana? Bisa? Oke. Pak kasih waktu 50 menit untuk mengerjakan diskusinya ya. Oke, silakan. Di browsing boleh pakai yang ada. Jangan lupa tulis nama kelompok, nama kalian di dalam kelompok itu.
Bersama ya. Dan bersama yang baik. Ya. Ya, sudah. Dari maksudnya ya, baik ya, komunikasikan sama kawannya ini tepat cukup ya.
yang terbaik ya. Kelompok 4 ada kendala? Tidak, Pak. Bagus, Pak. Ya. Menit lagi ya. Ya. Dengan tidak saya khas ya. Kalau yang ambil misalnya juga ya. Ya. Mana lagi? Kita mulai sini dan semua. Terima kasih kan teman-teman ya. Kerjakan. Kita ini browsing.
Jika ada kendala dalam mencari informasinya, nanti boleh kalian tanya ya sama Pak ya.
Kelompok 4 sudah? Sudah? Ya, kita tunggu kelompok yang lain ya. Nanti persiapkan siapa yang mau presentasi dari kelompok 4. Kelompok 1 ada kendala? Tidak ada? Ya, silakan lanjutkan ya. Nah. Kelompok 2 ada kendala? Tidak ada? Silakan ya, selesaikan nih. 3 ada kendala nggak? Kelompok 3 nih? Tidak ada? Ya, bagus. Lanjutkan ya. Tetap fokus ya. 15 menit lagi ya waktunya. Ya.
sertifikatnya itu. Sudah lengkap atau belum? Mungkin lagi ya. Fokus sama tugasnya. Nanti disampaikan oleh salah satu teman kelompoknya, dipresentasikan ya. Lihatkan satu di antara kalian itu. Belum dikaji. Baca semua ya hasil diskusinya ya. Baca ya. Baca. Coba fokus ini. Terus jalan dulu nih. Ya. Ya. Baik, sudah semua mengerjakan? Nah, masih semangat? Coba, soalnya belum tidak begitu keras. Semangat? Terima kasih. Sudah siap artinya ya untuk menyampaikan hasil diskusi kalian? Sudah? Tolong, perhatikan di sini ya. Nanti kalian sampaikan presentasi itu perwakilan saja, satu orang yang mewakili kelompoknya. Nanti setelah kelompok, misalkan kelompok satu menyampaikan hasil diskusinya, kelompok lain boleh bertanya atau menanggapi ya, boleh. Mau tanya ya? Bisa dipahami? Bisa. Siapa yang sudah siap kelompoknya? Kelompok 4. Oh ya, silakan. Mari kita perhatikan presentasinya ya. Di situ saja. Tolong, siapa namanya mau menyampaikan presentasi? Ale. Oh ya, Ale. Silakan Ale. Yang lain perhatikan ya. Ya, silakan. Di situ saja. Ya. Ya. Yang saya dapatkan dari penganalisan saya pada pagi hari ini adalah saya mengetahui apa saja definisi dari komponen-komponen komputer. Yang saya dapatkan dari CPU adalah otak CPU merupakan otak dari komputer yang akan memproses perintah-perintah dan akan memproses data melalui perangkat komputer. Sedangkan pendingin CPU merupakan karbon lipas
dan bermanfaat untuk menjaga CPU tetap dingin dan mencegah CPU bermain panas yang dapat mengakibatkan sistem mati untuk melindungi komponen penting. Lalu ada motherboard. Motherboard adalah platform yang menahan semua komponen dalam komputer. Platform ini menawarkan berbagai komponen komputer serta menangani komunikasi dan transmisi data komponen tersebut. Lalu ada RAM. RAM ini digunakan untuk menyimpan data sementara yang akan meningkatkan kecepatan sehingga CPU dapat mengakses data dari habis, baik kapasitas maupun frekuensi yang akan mengurangi performa komputer. Lalu ada kartu grafis. Kartu grafis ini mengambil data dari komputer dan mengubahnya menjadi teks, gambar, ataupun dan warna pada tanggal monitor. Hard disk, HDD, dan SSD merupakan perangkat penyimpanan untuk komputer. HDD, hard disk drive, merupakan suatu tempat penyimpanan inti dari komputer dan menghasilkan kapasitas penyimpanan yang besar, namun secara relatif lebih lambat dan berukuran besar. SSD, solid state drive, merupakan kapasitas komputer yang berukuran lebih kecil, agar lebih mahal, namun lebih cepat pemrosesannya. Lalu ada USB Gen 1, USB 3.1 Gen 1, dan USB 3.1 Gen 2. Organisasi USB IF menunjukkan bahwa kapasitas USB 3.0 yang merupakan 53% dari kapasitas USB dikatakan sebagai USB 3.1 Gen 1. Sedangkan konektor USB bisa baru akan berkemampuan 10 GB per second atau seperti sekarang akan bisa digunakan sebagai USB 3.1 Gen 2. Terima kasih. Ada mau ditanyakan? Ada. Tidak ada. Ya, itu tadi penyampaian hasil diskusi kelompok 4. Ada yang ingin ditanyakan atau menyampaikan tanggapan? Ya, boleh. Kelompok berapa itu? Kelompok 3 ya. Ya, silakan. Bertanya, Boleh. kasih prosesor untuk desain grafis itu jenisnya apa? Tergantung mau anaknya apa ya. Kalau cuma sebagai gambar-gambar doang nggak perlu video ataupun ya. Kalau berat-berat kan bisa pakai yang murah, ada yang mahal, nggak terlalu murah, mahal. Saya nggak tahu nama produknya karena saya nggak ahli dan ini, tapi yang saya ketahui nggak terlalu mahal, nggak terlalu mahal. Pokoknya sedang ada lah makanya itu. Terima kasih. Itu tanggapan dari kelompok 4. Bagaimana? Yang kelompok 3 pertanyaannya cukup jelas? Oh ya. Masih ada? Ada ya. Ya, itu cukup baik yang disampaikan oleh kelompok 4. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Ya, terima kasih. Kelompok 4 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang siapa lagi? Ayo. Kelompok mana? Kelompok 1 sudah siap? Ya, sudah siap nih. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin memberitahukan hasil diskusi tadi. Profesi desain grafis memang profesi yang menarik. Selain pekerjaannya yang asik dan karyanya banyak disukai, karya untuk membuat karya tidak hanya dibutuhkan bakat, skill dari seseorang itu, tapi juga dibutuhkan perangkat yang bagus untuk membantu pekerjaannya lebih mudah. Namun ternyata tidak semua perangkat cocok digunakan. Komputer untuk desain grafis memiliki beberapa syarat dari komputer atau laptop kebanyakan. Yang pertama, CPU-nya minimal 4 core atau lebih. Komponen ini akan bekerja sama dengan komponen lain seperti VGA dan RAM untuk menghasilkan kinerja yang baik dan responsif.
Dan kalau bisa semua bagian memakai komponen yang kualitas tinggi. Meski mahal di awal. Sebentar. Tolong ya, ketika temannya menyampaikan hasil diskusi, ya kalian harus memperhatikan. Ya, tolong suaranya supaya dapat didengarkan oleh kita semua. Nanti apa yang belum dipahami bisa kita tanyakan sama yang mempresentasikan. Bisa ya? Ya, silakan lanjutkan. Saya bantu meski mahal ya, tapi anggap saja itu sebagai investasi kita. Yang kedua, kartografisnya kelas atas kalau bisa, karena untuk membantu CPU dalam mengolah tampilan gambar semakin bagus dan besar oleh kartografis, maka semakin nyaman kita untuk menggunakan program tersebut. Seperti menggerakkan, mengubah, memberi efek gambar yang mendukung dengan VGA dan memiliki memori besar. Kemudian kapasitas RAM minimal 8 GB. Laptop biasanya digunakan sebagai desainer pemula, kita di angka 4 GB. Sedangkan untuk profesional berkisaran di angka 8 GB, itu pun masih minimal. Jumlah RAM untuk komputer grafis mempengaruhi kinerja komputer kita. Sebagai desainer, biasanya mereka membuka lebih dari satu aplikasi secara bersamaan. Jadi, usahakan membeli RAM minimal 8 GB. Bila ingin nyaman bekerja, tambah lagi sekitar 16 atau 32 GB. Kemudian yang keempat, media penyimpanan harus 1 TB atau lebih. Pekerjaan desain grafis membutuhkan media penyimpanan yang besar untuk menyimpan file-file tersebut. Sebaiknya siapkan juga SSD dipakai komputer yang ada dibeli. SSD itu sebuah media penyimpanan yang memiliki akses sangat cepat sehingga memudahkan kita untuk bekerja, dan harganya pun tidak mahal. Jadi dianggap lagi untuk investasi kita di masa depan. Dan yang terakhir, pastikan SO kita yang original untuk sistem operasi, karena kita akan mendapatkan banyak update dari penyimbang tersebut, sehingga kita akan menghilangkan banyak bug yang mengganggu saat kita bekerja. Kalau menggunakan program bajakan, itu tidak akan beres. Biasanya akan berakhir dengan install ulang terus. Ini tersusun oleh setelah profesional. Oke, ini saja. Terima kasih. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kelompok lain. Oke ya, itu penyampaian dari kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan atau kasih masukan? Boleh? Ya. Kelompok 4 kami ingin bertanya, apa saja kekurangan platform yang kita ketahui kemudian ada salah dengan desain? Kekurangannya saja. Cukup jelas pertanyaannya? Kekurangan dari prosesor 2 core. Artinya saat membuat pekerjaan kita, mengatakan spesifikasinya harus besar untuk melakukan desain grafis. Apabila kekurangan, ya sebenarnya usahakan dulu untuk mencari dari yang pinjam pun bisa. Bagaimana kelompok 4 sudah Bisa jelas?
Terima kasih ya Pak. Oh, cukup jelas ya. Masih ada yang ingin bertanya atau kasih masukan ke kelompok 1? Cukup? Oke. Ya, cukup baik presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, masih semangat? Coba berdiri dulu, berdiri semuanya, berdiri. Bukunya diletakkan di meja dulu. Kita relax sebentar. Oke, ya. Ya. Coba tangannya diletakkan di depan. Nah, digenggam, lepas, genggam, lepas, genggam, lepas. Ke atas. Ya, genggam, lepas, genggam, lepas. Sambil diangkat kakinya, tumitnya, ya, genggam, lepas. Nah, ya, ke samping. Genggam, lepas, genggam, lepas. Oke, silakan duduk. Kembali. Gimana? Masih semangat? Masih segar ya? Ya. Tetap semangat dalam belajar ya, untuk mencapai cita-cita. Oke, itu kelompok 1, kelompok 4 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok 2 sudah siap? Nah, tolong dalam penyampaiannya nanti nggak usah buru-buru menyampaikan materinya ya, materi diskusinya. Sampaikan dengan jelas ya, dengan jelas. Nggak usah keburu-buru, kita masih banyak waktunya ya. Ya, kita hari ini kan 2 jam pelajaran, masih banyak waktunya. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sia dari kelompok 2 dan anggota saya Diania, Muhammad Dewa, Polisi dan Suyadi. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Itu adalah nama-nama komponen komputer serta deskripsi komponen komputer yang akan digunakan dalam komputer. CPU adalah otak dari komputer yang akan secara langsung memproses perintah-perintah yang akan memproses dari dan melalui perangkat lunak komputer. Pendingin CPU adalah perpaduan kipas dan pelepas panas untuk menjaga CPU agar tetap dingin dan mencegah CPU kelebihan panas yang dapat mengakibatkan sistem mati untuk melindungi komponen penting. Motherboard platform yang menahan semua komponen dalam komputer. Platform ini menaklukkan berbagai komponen komputer serta menangani komunikasi dan transmisi di antara komponen tersebut. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang akan meningkatkan kecepatan sehingga CPU dapat mengakses data dari hard disk. Baik kapasitas maupun frekuensi memori yang akan mempengaruhi performa komputer. Kartu grafis mengambil data dari komputer dan mengubahnya menjadi teks, gambar, dan warna pada tampilan monitor. HDD dan SSD merupakan perangkat penyimpanan untuk komputer. HDD atau hard disk drive murah dan menghadirkan kapasitas penyimpanan besar, namun secara relatif lambat dan berukuran besar. SSD solid state drive kapasitas lebih rendah, ukuran sedang, harga lebih mahal namun lebih cepat. Mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok 2. Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Ada yang ingin bertanya atau memberi masukan ke kelompok 2? Pak, persilakan. Silakan. Kelompok 1, silakan. Mungkin ada masukan atau ingin bertanya hasil diskusi dari kelompok
2. Silakan. Ada dari kelompok 1? Belum ya. Nah, ini kelompok 3 kayaknya nih. Mau ingin tanya nih. Silakan. Ya. Silakan Fajar. Sepertinya kamu ingin bertanya itu. Silakan. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar dari Ginanjar, ingin bertanya kepada saya dari kelompok 2. Pertanyaan dari saya, spesifikasi minimum untuk seorang pendesa grafis. Sudah paham pertanyaannya atau minta diulangi? Nah, silakan baca diulangi, mungkin lebih spesifik pertanyaannya ya. Diperjelas. Spesifikasi komputer yang minimum untuk seorang desain grafis seperti memakai software atau Photoshop. Bisa? Sudah jelas pertanyaannya? Ya, silakan. Mungkin ada teman-temannya di antara kelompok 2 yang bisa membantu untuk menjawab pertanyaan itu. Coba. Siapa yang mau menjawabnya? Ayo, Dewa. Nah, pertanyaan Fajar dijawab oleh Dewa di kelompok 2. Silakan Dewa. Gimana Dewa? Sehat Dewa? Pegel ya? Ya. Silakan. Ya. Nama saya Muhammad Iqbal Bubasa, saya akan menjawab pertanyaan dari Fajar dari kelompok 3. CPU-nya quad-core, RAM-nya minimal 16 GB. IGBU-nya discrete IGBU dan penyimpanan minimal hard disk. Ya. Bagaimana Fajar? Sudah jelas? Oh ya, jelas ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Coba kelompok 4, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, coba. Ada yang mau bertanya, Pak? Oh ya, silakan. Berdiri. Bertanya ya, ayo silakan berdiri dulu. Nah, silakan bertanya. Perkenalkan, kalau saya dari kelompok 4 bertanya apa kelebihan pohon? Apa? Kelebihan pohon. Jelas? Coba ulangi. Pohon. Apa jenis kelebihan pohon? Kelebihan kayaknya. Kelebihan core ya? Oh ya. Silakan kelompok 2 menanggapi pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana kelompok 2? Sudah siap menanggapi pertanyaan dari kelompok 4? Silakan ditanggapi. Kelebihan dari core, ya, kelebihan dari prosesor core ya. Core i berapa itu? Core i5. Ya, Core i5. Apa kelebihan dari prosesor Core i5?
menyampaikan? Nah, berdiri, coba sampaikan. Nah, ya. Baik ya, tolong perhatikan ya yang lain. Nah, kelompok 2 akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 4. Berikut adalah kelebihan prosesor Intel Core i5. Pada Intel Core i5 telah disisipkan chip drive dalam inti prosesor atau nama lainnya adalah MCA pada motherboard. Dari chip Intel i5 yang memakai motherboard dari terlihat kronis sehingga tidak ada chip non-drive yang sangat membantu recall ini dengan 1x16 PCIe slot mengajarkan PCIe slot. Ya. Bagaimana kelompok 4 cukup jelas ya? Masih ada yang ingin bertanya? Oh ya, kelompok 1 ya ingin bertanya? Ya silakan. Nah, silakan. Tenang ya, kita dengarkan sama-sama. Silakan, kami dari kelompok 1 ingin bertanya apa kelebihan dari HDD dan SSD? Nah, ya, Terima kasih. jelas ya, pertanyaannya kelebihan dari HDD dan SSD. Itu sama-sama media penyimpanan data. Sekarang apa kelebihannya? Silakan kelompok 2. Berikut adalah kelebihan dari HDD dan SSD. HDD dan SSD merupakan perangkat penyimpanan untuk komputer. HDD, hard disk drive, murah dan menghadirkan kapasitas penyimpanan besar, namun secara relatif lambat dan berukuran besar. SSD, solid state drive, kapasitas lebih rendah, ukuran sedang, harga lebih mahal, namun lebih cepat. Nah, bagaimana kelompok 1? Jelas? Oh, jelas. Oke ya. Demikian penyampaian. Masih ada yang ingin bertanya? Oke ya, demikian penyampaian dari kelompok 2 sudah sangat bagus. Kita kasih hapus untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3. Silakan, perkenalkan diri dulu tuh. Perkenalkan, nama saya Dana Jaya dari kelompok 3 dan akan menyampaikan hasil dokumentasi yang telah ingin kami jabarkan tentang bagaimana menjadi pendesain grafis. Ya, silakan. Jika kita ingin menjadi pendesain grafis yang bisa membuat di dalam software apapun, contohnya ada Photoshop, kita perlu memperhatikan spesifikasi komputernya yang agar supaya kerjaan desain kita bisa berjalan dengan lancar. Jangan sampai ketika sedang mendesain tiba-tiba komputer kita lag, bahkan ada fitur-fitur seperti virus apa, dan proses tidak bisa berjalan dengan baik. Karena itu spesifikasi komputernya kita harus ambil yang sesuai dengan software yang kita butuhkan, seperti contohnya Adobe Photoshop versi 2021. Dan di sini saya menyarankan spesifikasi minimum untuk komputer kita yang sesuai untuk Adobe Photoshop. Itu yang pertama ada prosesornya. Kita memperoleh yang versi Intel Arc atau AMD 64 bit dengan kecepatan 2 GHz atau di atasnya lebihnya, dan RAM 8 GB atau lebih, direkomendasikan 16 GB. VGA-nya NVIDIA GeForce GTX 1050 atau setara. Yang direkomendasikan sih yang NVIDIA GeForce GTX 1660 atau Quadro P1000 atau di atasnya yang lebih dari itu bisa. Monitornya kita perlukan yang minimal resolusi monitor 1280 kali 800 dengan warna 16 bit, dan di teks VRAM besar 512 MB atau lebih, atau sekira
lebih RAM 2 GB lebih untuk direkomendasikan. Yang saya maksudkan tadi dari spesifikasi minimumnya bahwa komputer dengan kapasitas RAM yang hanya 8 GB saja atau di bawahnya memang bisa menjalankan aplikasi Photoshop. Namun pastinya akan mengalami lag dan gangguan sebagainya saat proses desain sedang berlangsung. Apalagi jika kita menggunakan banyak layer dengan resolusi desain yang besar, sudah tentu banyak beban aplikasi yang akan lebih memberatkan si komputer tersebut. Sebenarnya jika hanya digunakan untuk desain yang sederhana seperti banner, logo, ataupun manipulasi sederhana, kita sudah dapat menjalankan Photoshop dengan lancar hanya dengan kapasitas RAM 6 GB. Tetapi jika sudah masuk ke tahap animasi yang sederhana dan menggunakan layar yang sangat banyak, maka direkomendasikan menggunakan RAM setidaknya 8 GB agar supaya proses editing dan desain bisa berjalan lebih lancar. Ya, bagaimana dengan PC untuk editing video, rendering, ataupun untuk animasi 3D? Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana spesifikasi untuk PC video editing dan lain-lain. Spesifikasinya komputer untuk editing, rendering, animasi 3D, dan video editing, SSD, terganti hard disk. Hard disk sudah mulai ditinggalkan dan akan mulai digantikan dengan SSD atau yang sering kita dengar dengan solid state drive. Teknologi SSD jauh lebih cepat, berkali-kali lipat daripada hard disk. Sebaiknya pakailah SSD untuk penyimpanan sistem dan aplikasi. Dengan begitu, proses booting membaca data dan menjalankan aplikasi akan jauh lebih cepat dan efisien. Dan saya menyarankan untuk kapasitas RAM-nya sangat disarankan minimal setidaknya menggunakan RAM yang 16 GB. Itu saja pendapat dari kelompok 3. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, boleh. Barangkali ada yang ingin bertanya? Cukup? Cukup? Apa ada yang ingin bertanya? Silakan. Cukup? Nah, kalau memang cukup, artinya kalian sudah paham ya tentang spesifikasi untuk perangkat atau komponen komputer bagi seorang desain grafis. Oke ya. Tugas yang sudah kalian kerjakan di LKPD silakan dikumpulkan ke depan. Kumpulkan. Kita kasih aplaus dulu untuk foto-fotonya, lupa. Sudah cukup bagus ya. Oke, silakan kumpulkan. Iya. Sudah bagus semua penyampaian kalian ya hari ini. Oke. Nah, ini hasilnya ya. Nah, dikumpulkan. Ya. Oke ya. Baik, di sini Pak minta di antara kalian satu orang saja untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Siapa yang bersedia? Silakan. Oh ya, Muhammad Rizky ya. Nah, coba Muhammad Rizky, kamu simpulkan tentang pelajaran kita hari ini bagaimana? Silakan. Kesimpulannya adalah kita perlu memperhatikan spesifikasi komputer yang dibutuhkan untuk desain grafis supaya pekerjaan desain kita bisa berjalan dengan lancar. Jangan sampai ketika kita sedang mendesain tiba-tiba komputer nge-lag. Bahkan ada fitur dan proses yang tidak bisa dijalankan karena spesifikasi komputer yang tidak memadai. Itu saja kesimpulannya. Terima kasih. Cukup bagus ya kesimpulannya, kita kasih aplaus untuk Rizky. Jadi dalam memilih komponen komputer itu harus disesuaikan dengan kebutuhan pekerja. Ya. Kalau kita gunakan komputer itu untuk desain grafis, tentu saja kita pilih komponen yang sesuai
sehingga pekerjaan kita sebagai desain grafis itu dapat dilaksanakan dengan baik. Mau buka aplikasi misalkan Photoshop lancar, jangan sampai baru berjalan hang komputernya karena spesifikasinya tidak sesuai. Tentu saja biasanya spesifikasi yang cukup tinggi biasanya diiringi dengan harga komponen juga tinggi. Tapi bisa disiasati itu ya. Tinggal kalian pintar-pintar saja bagaimana memilih yang sesuai dengan pekerjaan. Kalau kamu ingin menciptakan komputer, misalnya merakit komputer untuk game, ya kalian harus sesuaikan dengan kebutuhan aplikasi gamenya. Jangan sampai nanti kamu gunakan Pentium 1, aplikasinya udah tinggi, nggak jalan ya. Nah, jadi harus sesuai. Kalau spesifikasinya tinggi, tentu kinerjanya juga tinggi. Paham ya? Nah, Pak rasa pelajaran hari ini cukup sekian. Sebelum Pak tutup, minggu depan kita akan belajar tentang perakitan komputer. Tolong dicari referensinya, bukunya dibaca. Bagaimana langkah-langkah merakit sebuah komputer. Ya. Apa yang harus dipersiapkan? Ya. Komponen apa saja? Bagaimana cara merakit yang baik? Nah, itu kalian harus baca. Di mana mencari informasinya? Bisa di internet, bisa di YouTube, bisa melalui buku, bisa melalui majalah, ya. Jadi diharapkan minggu depan ketika belajar merakit PC, kalian sudah ada pengetahuan tentang perakitan komputer. Bisa dimengerti? Bisa ya. Jadi itu yang harus kalian persiapkan untuk pertemuan yang akan datang. Ada yang ingin ditanyakan hari ini? Cukup jelas? Nah, jadi kalian sudah tahu ya sekarang. Oh, menentukan spesifikasi komputer ini disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan kebutuhan kerja. Ya. Jadi kalau mau beli komputer disesuaikan dengan kebutuhan kerja, ya. Supaya bisa berfungsi secara maksimal. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup senang hari ini? Masih semangat? Masih semangat, ya. Ya, kalian harus tetap semangat belajar, ya. Kalau semangat belajarnya tinggi, mudah-mudahan cita-cita kalian akan tercapai. Ya, belajar dengan semangat, mudah-mudahan cita-cita kalian akan tercapai. Jangan malas-malasan ya, harus rajin. Bisa ya? Ya. Pak hari ini sangat senang telah memberikan pengetahuan sama kalian. Pak bahagia. Semoga juga kalian bahagia hari ini. Senang ya. Semoga bermanfaat buat kalian nanti ya. Oke ya. Oke, hari ini materi kita selesai. Pak akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan